Untuk moderat biasanya bercirikan mengambil jalan tengah antara teks dan konteks, kemudian lebih menerima perubahan sosial tetapi tetap menjaga nilai-nilai syariah dan mengedepankan toleransi, dialog, dan hidup berdampingan. Untuk contoh kelompok turunannya itu seperti yang kita ketahui ada Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya ada Islam Puritan yang berfokus pada pemurnian akidah dan praktik keislaman sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah secara literal. Pun menolak bid'ah dan praktik keagamaan yang dianggap tidak murni, dan contoh kelompok turunannya itu ada Salafi, Wahabi, dan juga Hizbut Tahrir. Dua kelompok ini, yang pertama itu ada Salafi Wahabi, itu berorientasi pada pemahaman ulama salaf, dan yang kedua itu Hizbut Tahrir itu menolak demokrasi dan memperjuangkan khalifah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ada Islam liberal yang ciri umumnya itu menafsirkan ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih rasional, historis, dan kontekstual ekstrim. Dan ini mengedepankan kebebasan berpikir dan juga pluralisme. Contohnya itu seperti beberapa akademis progresif dan yang biasanya ditemuin di dunia barat, dan contoh sikapnya itu mendukung hak-hak seperti kaum LGBT dan lain sebagainya. Kemudian mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi? Yang pertama itu bisa terjadi karena perbedaan dalam metode tafsir. Jadi karena metode tafsir berbeda, yang didapatkan itu bisa berbeda. Yang kedua ada konteks sosial budaya, dan yang terakhir perbedaan tersebut bisa terjadi karena pengaruh politik dan juga globalisasi. Jadi walaupun Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama, interpretasi terhadap keduanya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan juga faktor eksternal. Maka muncullah spektrum pemikiran dari Puritan, moderat, hingga liberal dalam tubuh umat Islam.